Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fayaqulu fakiru rahmati rabbihi al-khabiril basyir Ibrahimul bajuri taksir Tolabal minni ba'dul ikhwan aslahallahu li walahum al-halawasan. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat rahmat irodahnya kita bisa diberikan kesehatan hingga hari ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, pemimpin revolusi besar Islam, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS salah satu mata kuliah, yaitu matkul ilmu tauhid. Sekarang saya akan mempresentasikan atau sedikit membahas salah satu sifat yang ada di dalam akidah Islamiyah, yaitu sifat qiyamuhu binafsi. Perlu kita ketahui bahwa sifat qiyamuhu binafsi ini termasuk golongan sifat salbiyahnya Allah, yang mana pembagian daripada sifat salbiyah itu ada 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Mengapa disebut salbiyah? Salbiyah itu adalah alladzi naslubu malayaliku bihi subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat yang menolak apa yang tidak pantas bagi Allah. Makanya di dalam sifat salbiyah, dari mulai wujud, qidam, baqo, dan seterusnya sampai sekarang qiyamuhu binafsi, itu muaranya pasti ada kata tidaknya. Contoh, qidam artinya Allah tidak berawal. Nah, pada bahasan sekarang yaitu qiyamuhu binafsi, yaitu Allah tidak membutuhkan hal lain. Pada bahasan sifat qiyamuhu binafsi ada makna dan juga arti. Kalau kita mempelajari hanya dengan artinya saja, arti dari qiyamuhu binafsi ini adalah berdirinya Allah dengan zatnya sendiri. Beda dengan kalau kita belajar secara makna. Kalau kita belajar secara makna, yaitu seperti yang dikutip dalam kitab Tijanud Darori, yaitu la yahtaju ila mahallin wala ila mukhassisin, yang artinya Allah itu gak butuh pada tempat, dan Allah juga tidak butuh pada sesuatu yang lain. Nah, inilah yang jadi perbedaan antara sifat makhluk dan sifat khaliq, antara pencipta dan yang diciptakannya. Makanya bakalan ada kontradiksi antara sifat makhluk dan khaliq, karena iya ya beda itu. Makanya sifat qiyamuhu binafsi ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak butuh apapun. Allah tidak butuh akan tempat. Beda dengan kita. Kita butuh akan tempat. Mau apapun kita pasti butuh akan tempat. Adapun golongan-golongan yang menyebutkan bahwa Allah itu butuh akan tempat, dan bahkan mereka mengatakan bahwa Allah itu ada kesamaan dengan makhluknya, dan Allah memiliki tempat, itu yang dinamakan golongan-golongan mujassimah atau tajassum. Mereka mentajsimkan Allah. Mereka mengambil referensi dari ayat Al-Quran, yang mana salah satunya yaitu Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Mereka mengambil dari ayat tersebut bahwasannya Allah itu bersemayam di atas aras. Kalau kita melihat dengan sifat qiyamuhu binafsi ini, jelas itu ada kontradiksi antara Allah yang bersemayam di aras dengan sifat qiyamuhu binafsi ini. Jadi kalau Allah bersemayam di aras, berarti kalau kita secara logika berarti otomatis Allah butuh akan tempat. Kalau Allah butuh akan tempat, terkena kepada makulat yang 10, yang mana makulat yang 10 itu diringkas menjadi 4, yaitu jirim, jisim, jinis, johar latif, johar parod. Makanya kita yang menganut paham ahlus sunnah wal jamaah, atau khususnya saya yang menganut paham ahlus sunnah wal jamaah, kalau memahami ayat Al-Quran tidak hanya
memahami atas terjemahannya saja. Kita mau memahami, mendalami Al-Quran, butuh alat-alat khusus untuk mendalaminya. Karena apa? Al-Quran itu adalah bahrun min biharil ilmi, bahrun min biharil ma'ani, lautan dari lautannya ilmu, lautan dari lautannya makna. Makanya kalau kita mau memasuki ke dalam dasar lautan, itu butuh alat-alat khusus. Contoh, kita mau diving atau menyelam ke dasar lautan, kita butuh kacamatanya, butuh gasnya, butuh baju renangnya. Sama kalau kita mau mendalami ayat Al-Quran atau tafsir Al-Quran, butuh alat-alat khusus, butuh pengaplikasian khusus. Contoh, Al-Quran diaplikasikan lewat ilmu mantik, benarlah cara berpikir kita. Diaplikasikan lewat ilmu ma'ani, tinggilah makna Al-Quran itu. Makanya para alimil ulama membuat tafsir-tafsir, ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, dan tafsir yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa kita belajar jangan hanya terjemahannya saja. Karena Al-Quran itu sifatnya mujmal gitu, bukan tafsili, sifatnya mujmal. Makanya kita perlu mendalami dengan alat-alat dan konsep khusus. Nah, pada kesimpulannya, pada bahasan sekarang, yaitu sifat qiyamuhu binafsih, yaitu Allah tidak membutuhkan hal lain, Allah tidak butuh akan tempat, dan Allah tidak butuh akan bantuan makhluk. Segitu dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Kun masofa wada makadar, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.